Saya menekan keras bunga kampus Liu Ruyan ke dinding bersama seluruh guru dan siswa sekolah. Dagunya tersenyum seperti iblis. Biarkan dia menjadi kekasih gelapku. Matanya yang cantik langsung memerah. Bergoyang seluruh tubuh menatapku. Kamu tidak bermoral, tidak bermoral. Saya menyentuhnya dengan ibu jari. Bibir yang bengkak karena ciuman saya. Menunggu ayahmu melompat dari gedung. Saat kamu dibawa oleh kreditur untuk membayar utang. Kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya tidak bermoral. Tidak merasakan apa-apa terhadapku. Tapi itu tidak penting. Aku suka dia sudah cukup. Kami berdua dianggap tumbuh bersama, menuju villa. Katakan setengah sahabat masa kecil, juga lewat saja. Jika menghapus masa bayi yang tidak mengerti apa-apa. Aku sudah menyukainya lebih dari 10 tahun. Tapi Liu Ruyan tidak menyukaiku. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Orang itu dikirim oleh mahasiswa miskin. Tepat di tahun ketika aku berumur 18. Perusahaan keluarga Liu tiba-tiba menghadapi masalah besar. Melihat seluruh kota Hai. Yang dapat membantu mereka. Keluarga kami. Malam sebelumnya. Aku tidak sengaja mendengar bibir orang tuaku. Mereka memang berencana menyuntikkan dana ke keluarga Liu. Hanya ingin menunggu dulu. Agar perusahaan mereka mendapatkan lebih banyak kesempatan. Baik. Keesokan harinya aku mencari kesempatan. Membawa Liu Ruyan ke sudut koridor. Meniru cara dalam anime. Dengan bunyi, pak. Aku dengan satu tangan menempelkan dia ke dinding. Aku dengar perusahaanmu hampir bangkrut. Aku bertanya sambil tersenyum. Gambarnya membawa sedikit unsur opera. Keluarga kami dapat membantu orang tuamu melewati masa sulit. Apakah kamu mau bantuan ini? Liu Ruyan. Namun dia adalah bunga kampus yang diakui oleh sekolah kami. Matanya bersinar seperti dipasangi permata. Sekarang begitu dekat. Aku bahkan bisa mencium aroma ringan di tubuhnya dengan jelas. Saya tidak menahan diri, memperpanjang leherku. Seperti seorang sadis, rakus mencium sifat naifu Desing. Sangat mirip dengan antagonis dalam drama yang sekaligus obsesif dan penuh perasaan. Karakter pria kedua. Tindakanku membuatnya agak tidak nyaman. Namun dia tetap menahannya. Dengan suara pelan menanyakan padaku. Apakah apa yang kau katakan benar? Apakah paman dan bibi memang membantu keluarga kami? Tentu saja, aku langsung mengangguk. Tubuhku pun mendekat kepadanya lagi. Kami berdua hampir bersentuhan penuh. Hampir terlalu dekat, jelas terlihat tegang. Sang tidak mendorongku menjauh. Aku membantu, bukan karena diriku. Aku tersenyum nakal, mata berkedip tanpa henti menatapnya, dia menggigit bibirnya yang agak kemerahan. Dalam tatapannya ada seberkas sesuatu. Kau ingin aku menggunakan apa? Bagaimana menurutmu? Aku sengaja mengucapkan kata-kata dengan makna mendalam. Matanya penuh dengan agresi yang tak tersembunyi. Pikiran ini, selama bukan orang bodoh, tidak mengerti Liu Ruyan, diam beberapa detik. Seperti telah memutuskan hatinya. Tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. Selama kau bisa menyelamatkan bibir keluarga kami, aku akan setuju dengan pacarmu. Aku hampir tertawa. Kata-kata itu memang diucapkan langsung olehnya. Aku tidak menancapkan pisau ke lehernya. Jujur saja, aku sudah memperkirakannya. Liu Ruyan adalah anak yang berbakti. Untuk orang tuanya, dia pasti akan setuju. Baik. Kamu nggak aku juga. Kata itu memang miliknya, tunggu sebentar. Dia bereaksi sangat cepat. Telapak tangan putih menutupi mulutnya. Dengan tergesa-gesa menambahkan syarat. Kita sepakat dulu untuk berpacaran. Kita sepakat dulu untuk berpacaran. Tapi harus secara pribadi, tidak terbuka. Boleh berpacaran, tapi tidak boleh tampak di depan umum. Hatiku langsung menjadi setengah dingin. Dia begitu bersikap. Selain takut reputasinya rusak, juga takut terbongkar oleh Jiboda. Seluruh sekolah. Siapa yang tidak tahu bahwa bunga kampus Liu Ruyan diam-diam menyukai siswa miskin itu?
Ji Boda secara lisan tidak mengakui itu. Biasanya terhadap Ji Boda dia sangat rajin. Hanya tinggal mengukir 4 kata, "Aku suka kamu," di wajahnya. Saya sebelumnya sudah mengungkapkan perasaan kepada dia. Namun dia menolak tanpa berpikir sedikit pun. Sekarang keluarga Liu mengalami masalah, itu satu-satunya kesempatan saya. Tidak peduli apapun. Saya harus mendapatkannya. Orang-orang bilang buah yang dipaksa tidak manis. Tapi dia menghilangkan dahaga. Baik. Saya jamin tidak akan memberitahukannya. Saya menjawab dengan sangat antusias. Barulah dia menghela napas lega. Dia memberi kelonggaran lalu menuntut sesuatu. Selain itu, saya tidak bisa terus menjadi pacarmu. Kita harus menetapkan batas waktu berpacaran. Sepakati kapan akan berakhir. Dia benar-benar memikirkan tanggal akhir dengan matang. Saya berpura-pura bingung sambil memikirkannya. Lalu saya berkata 3 tahun tidak bisa. Terlalu lama. Dia langsung menggeleng tanpa berpikir. Lalu mengulurkan 3 jari. Maksimal 3 bulan. Saya suka Liu Ruyan. Selama bertahun-tahun ini sudah sampai ke titik mengganggu hati. Hingga malam tidak bisa tidur. 3 bulan juga tidak masalah. Lagi pula, orang tua saya memang berencana membantu mengatasi ikatan. Saya hanya tahu berita ini lebih dulu. Hanya untuk menipu dia sedikit. Haha. Tidak menyangka dia benar-benar patuh melompat ke dalam lubang yang saya gali. Baik. Hanya 3 bulan. Saya dengan senang hati menyetujuinya. Lalu sekali lagi saya mendekat ke bibirnya. Kali ini Liu Ruyan tidak menghindar lagi. Bibirnya lembut seperti permen kapas. Dengan sedikit rasa manis yang membuat terlelap. Rasanya belum cukup memuaskan hati. Namun tubuhnya masih kaku. Dengan penolakan yang jelas. Namun perlahan terasa lebih rileks. Saat kami berpisah, sebuah benang perak panjang masih terhubung di tengah, membuat wajah Liu Ruyan memerah tak terkendali. Cepat angkat tangan dan menghapusnya. Malam ini datang ke rumahku. Aku tersenyum sinis dan pergi ke rumahmu. Dia tampak sangat khawatir. Aku mengangguk. Berpura-pura serius. Menjelaskan bahwa datang ke rumahku untuk memberi les tambahan. Setelah mendengar itu, dia jelas melonggarkan ketegangan. Dia sudah lama diam-diam mengamati teman sekelas Liu Ruyan yang tampak cukup dingin. Sifatnya, di dalamnya sangat penurut. Bergaul dengannya, sangat mudah dikendalikan. Kembali ke kelas, Liu Ruyan segera kembali menjadi sosok yang tinggi dan berkuasa. Dan aku juga terus melakukannya. Aku adalah makhluk kacau dunia. Dia di kelas duduk sebelah Jibe Ida. Aku duduk di pojok barisan paling belakang dekat jendela. Dipisahkan darinya sejauh 100.000–8.000 mil. Sejak itu, Liu Ruyan terus sesekali menoleh ke arahku. Aku juga merasakan tatapannya menatapku. Dan sengaja mengangkat alis ke arahnya. Akibatnya dia segera mengalihkan pandangannya seperti kelinci yang terkejut. Berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Ruyan, Jibe Ida melihat Liu Ruyan terus melamun. Bahkan memanggilnya 2 kali. Baru kemudian dia menyadari. Dia segera bertanya dengan khawatir. Ada apa denganmu? Apakah badanmu tidak enak? Berita tentang masalah di perusahaan Liu. Tidak ada satupun orang di kelas yang tahu. Jibe Ida tentu saja tidak terkecuali. Lagi pula memberitahu dia ada gunanya apa. Dia seorang mahasiswa miskin yang bisa belajar di sekolah ini. Semua bergantung pada bantuan. Bahkan dirinya hampir tidak bisa melanjutkan. Bagaimana dia bisa membantu keluarga Liu? Tidak ada apa-apa tentang Liu Ruyan. Menggoyangkan kepalanya sedikit. Tatapannya menunduk. Menyembunyikan semua rahasia hatinya. Ji Boda tentu saja tidak menyangka hal ini. Dia hanya khawatir kondisinya tidak baik. Yang dapat mengganggu belajarnya. Lalu dia tersenyum. Ingatkan dia. Jangan lupa. Kita sudah sepakat. Untuk bersama-sama memanggang. Liu Ruyan berhenti sejenak.
Menghirup napas. Seolah ingin melupakan semua yang baru saja terjadi. Lalu mengangguk pelan. Waktu berlalu cepat dan tiba. Senja. Aku dan Liu Ruyan tinggal di satu kompleks. Aku sampai rumah tidak lama. Bel pintu berbunyi. Yang membuka pintu itu. Tante Wang di rumah dengan cepat, Liu Ruyan yang memakai kemeja putih dan rok kotak-kotak. Lalu masuk sambil membawa ransel, mengikut di belakang Tante Wang. Dari helai rambutnya yang sedikit bergelombang sampai kakinya. Sepasang sepatu olahraga berwarna merah putih. Seluruh tubuhnya bersih bersinar dengan aura keanggunan seorang putri muda. Membayangkan segera bisa bersama Liu Ruyan sendirian. Hatiku langsung riang. Aku segera berdiri dari sofa. Sengaja melepas gantungan panjang di depan pelayan. Pergi ke kamarku untuk memberi les tambahan. Setelah selesai berkata, aku berjalan ke depan Liu Ruyan, memegang tangannya yang putih lembut. Menggenggam tangannya dan menuju kamar tidurku. Begitu masuk kamar, aku segera mengunci pintu dari dalam. Agar tidak ada yang mengganggu. Liu Ruyan mengamati sekeliling. Aku berjalan ke meja belajar. Meletakkan ransel. Lalu mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Menggenggam erat di telapak tangan. Dengan malu-malu menatapku, orang itu berjalan mendekat. Menunjuk apa yang dipegang oleh tangan yang menyembunyikan barangnya. Berikan aku lihat, Liu Ruyan mengusap wajahnya sebentar. Dia perlahan mengangkat tangan. Membuka tangan di depanku. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Aku mendekat untuk melihat. Ternyata sebuah kotak kecil berisi payung mini. Dia menunduk. Tidak berani melihatku merah padam. Hampir darahnya menetes. Siapa yang tahu? Dia demi membeli barang ini. Betapa memalukan di supermarket. XML. Translate_text. Lalu dia benar-benar mengeluarkan buku pelajaran untuk membantuku belajar. Setelah beberapa saat, barulah dia mengemas tasnya dan pergi. Cara berjalannya terasa agak canggung. Selain itu, ada warna merah menyilau di atas tempat tidur. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Hari-hari berikutnya, siang hari di sekolah, kami berdua terus berpura-pura tidak akrab. Namun begitu malam tiba dan akhir pekan berlalu, Liu Ruyan akan mengatasnamakan les tambahan. Sering-sering datang ke rumahku. Pada hari ke-20 kami berhubungan secara pribadi. Ayahku akhirnya bertindak. Dia tidak hanya menyuntikkan dana ke keluarga Liu, tetapi juga menandatangani beberapa proyek besar. Perusahaan keluarga Liu langsung bangkit kembali. Sebenarnya urusan kedua perusahaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Namun menurut Liu Ruyan, ada sebagian kontribusinya di dalamnya. Tentu saja ada juga rasa kesal saya. Dia selalu merasa bahwa itu adalah usahanya. Barulah menghasilkan bantuanku. Akhirnya dia berhasil membujuk ayahku untuk membantu menyelamatkan keluarga Liu. Untuk hal itu, dia bahkan khusus membeli hadiah untuk berterima kasih padaku. Hari itu sebuah kotak hadiah yang indah diletakkan di meja belajarnya. Kebetulan terlihat oleh Ji Boda. Orang itu bahkan mengira hadiah itu untuknya. Padanya tidak ada apa-apa lagi di hati. Tapi hasilnya, Liu Ruyan mengambil kotak itu dan langsung berjalan ke depanku.
Tapi, terima kasih karena ayahmu menyelamatkan perusahaan keluargaku. Ini hadiah yang aku pilih khusus untukmu. Semoga kamu suka. Jujur saja, aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Justru aku memanfaatkan hal ini untuk memaksa. Dia masih mendapatkan terima kasih yang begitu tulus darinya. Hatiku memang terasa agak bersalah. Aku membawa sedikit rasa bersalah. Mener. Mendengarkan kata-kata itu, wajah cantiknya segera dihiasi dua semburat merah kemerahan. Dia menganggukkan kepala kecilnya. Aku tahu masih tersisa 69 hari. Aku menyalin dia, bahkan dia tahu secara tepat berapa hari yang tersisa. Hari-harinya diingatnya dengan sangat jelas. Aku tidak tahu mengapa hatiku tiba-tiba sangat tidak nyaman. Setelah pergi, aku segera mengambil gelang dari kotak dan memakainya. Hatiku sangat bersemangat. Menerima hadiah dari orang yang kucintai. Rasanya seperti memenangkan pertempuran besar. Seluruh tubuh terasa ringan melayang. Dan gelang ini berhasil menarik perhatian. Dari mana gelangmu ini? Dia tidak tahu kapan dia melihatnya. Menatapnya lama sekali. Tiba-tiba berlari dan menangkap pergelangan tanganku. Menanyai, apa urusanmu? Aku melangkah mundur cepat. Melepaskan tangannya. Memutar kepala dan pergi. Malas mengurusi dia. Tidak mungkin. Kata yang aku tinggalkan di tempat itu berulang-ulang. Tidak mungkin. Pastinya bukan yang dikirim oleh. Dia sangat membenci. Bagaimana mungkin dia memberi hadiah kepadanya? Sebelumnya pernah melihat kotak hadiah di meja. Dia ingat pola pada kotak itu juga sebuah gelang. Yang hampir sama dengan yang ada di tanganku. Awalnya dia tampak senang. Mengira bahwa itu adalah hadiah dari untuknya. Dia menunggu lama tapi tidak menunggu sampai melihatku memakai yang sama. Dia jelas sudah menebak kebenarannya di dalam hatinya. Tetapi karena menolak ide memberi hadiah kepada. Dia berusaha keras menolak dirinya sendiri. Mungkin secara pribadi memberi hadiah kepada. Bagaimana mungkin? Pasti hanya kebetulan. Akhirnya hanya bisa memaksa dirinya sendiri seperti ini. Dia sama sekali tidak percaya. Gelang di tanganku adalah hadiah dari. Tapi dalam hatinya masih ada keraguan. Kembali ke kelas. Dia kemudian memberitahu tentang hal ini. Bagaimana mungkin itu aku yang memberikannya? Tentu tidak berani mengaku. Dia menoleh dan melirikku diam-diam. Mengingat saat bersamaku. Tak berdaya, aku hampir ingin menelan kegilaan hidupnya yang liar dan bersemangat. Dengan tidak senang, dia menambahkan lagi tentang gelang itu. Yang kupilih untuk anjing kami, dia memakainya dengan pas. Adalah anjing penjaga yang dipelihara keluarga untuk menjaga pintu. Dia jelas-jelas sengaja menyamakan aku dengan anjing. Untuk melampiaskan ketidakpuasan dalam hatinya. Untungnya aku tidak mendengar kata-kata itu. Kalau tidak, aku pasti akan melakukan sesuatu untuk menanggapinya. Sementara itu, dulu pernah mendengar mengatakan bahwa adalah anjing penjaga. Jadi dia sangat mempercayai kata-katanya. Tidak pernah berpikir bahwa dia akan menipunya. Langsung menerimanya. Penjelasan ini membuatnya menghela napas lega. Dia juga tidak berpikir keras. Memikirkan hanya sebuah gelang. Bagaimana mungkin gelang itu dipasang di leher anjing? Hari-hari pun berlalu begitu saja. Seperti dulu. Memberi semua kelembutan kepada di siang hari, hingga malam tiba. Kemudian dia akan menyerahkan seluruh dirinya kepadaku. Tidak hanya itu. Dia bahkan secara sukarela menjadi guru les pribadiku. Khusus mengawasi pekerjaan rumahku. Aku ini orang yang suka bergumul dengan pelajaran. Bukan tipe orang biasa. Tapi selama berada bersamanya, aku belajar dengan semangat penuh. Setelah dia membantu saya memperbaiki kelemahan selama periode ini. Nilai-nilai mata pelajaran yang dulu buruk tiba-tiba naik drastis. 2 bulan berlalu begitu cepat. Antara aku dan dia tinggal 1 bulan terakhir sebagai pasangan. Akhirnya pada hari itu, aku pergi ke toilet. Tanpa sengaja mendengar percakapan antara dan seorang pria lain.
Apakah kamu dan sekarang masih dihitung sebagai pasangan? Pria itu menanyakannya. Jawaban penuh dengan rasa puas. Saat ini belum begitu. Tapi hampir pasti ya. Kamu memang hebat. Pria itu kembali mengobrol. Bahkan dia tidak bisa mengejar gadis yang tidak dapat dikejar oleh tipe kaya seperti. Tetapi di depanmu dia tampak begitu manis, hehe. Tertawa sinis. Dengan nada tetap sombong. Apa yang kamu mengerti? Tidak boleh terburu-buru jika ingin mengejar gadis kaya seperti Liu Ruyan. Harus menangkap apa yang dia suka. Langkah demi langkah harus tepat. Hikiang sama sekali tidak bisa bersama kamu. Saya terus menunggu sampai suara kedua orang itu benar-benar menghilang. Barulah dengan wajah muram keluar dari bilik. Semua menjadi jelas. Jiboda yang setiap hari menunjukkan sikap positif meskipun miskin. Padahal jauh tidak sesederhana yang terlihat. Jika dibuka, dia memang sengaja mendekati Liu Ruyan. Tidak hanya mengincar orangnya, tapi juga mengincar status keluarganya yang kaya. Hanya ingin mendapatkan pria berstatus tinggi. Saya berwarna pucat meninggalkan kamar mandi. Pikiran saya terus berputar. Agar saya bisa, tanpa membiarkan Ji Huangda berhasil melanjutkan hubungan dengan Liu Ruyan. Memaksa diri untuk menyerah. Mata tidak lagi melihat status Phoenix. Tidak ada pintu sama sekali. Hari ini adalah hari terakhir. Kita selesaikan batas 3 bulan ini. Begitu Liu Ruyan, dia duduk dari tempat tidur. Dengan gerakan terampil, dia mengambil pakaian, memakainya, dan dengan nada datar mengumumkan. Akhir dari hubungan pribadi kita. Saya berbaring menyamping di tempat tidur dengan mata terpejam. Mengamati dia. Mengangguk sambil menyetujui. Seolah-olah sepenuhnya menerima hasil ini. Namun sebenarnya dalam pikiran saya sudah menghitung. Bagaimana cara membuat hubungan ini terus berlanjut? Sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama. Saya memiliki foto-foto yang direkam secara diam-diam. Foto-foto saat kami terlibat. Bisa sepenuhnya digunakan untuk mengancam lagi. Meskipun taktik Liu Ruyan ini agak tidak etis. Tapi menurut saya itu pasti. Setelah itu selama beberapa hari, saya tidak menemukan kesempatan untuk menyendiri dengannya. Siang itu, saya mengamati tepat saat Liu Ruyan dan Jiboda selesai makan dan meninggalkan restoran. Langsung berdiri dan mengikutinya. Lalu berpura-pura tidak sengaja menabraknya. Saat mata kami bertemu, saya memberi dia tatapan yang penuh makna. Liu Ruyan merasakan tatapan saya. Bibirnya mengerut sedikit, lalu memutar kepala dan berkata kepada Jiboda. Saya dulu kembali ke kelas sendiri. Saya mau pergi ke toilet. Saya menunggu kamu di sini. Jiboda secara tidak sadar menjawab satu kalimat. Mereka berdua di sekolah seperti bayi siam. Tidak perlu. Liu Ruyan dengan tegas menggelengkan kepala. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Jiboda dengan lembut. Kami perempuan menghabiskan banyak waktu untuk ke toilet. Kamu sebaiknya kembali ke kelas dulu. Setelah mengirim Jiboda pergi, barulah Liu Ruyan mengikutinya. Saya membawanya ke sudut yang tidak ada orang yang datang. Sekali lagi saya mendekat dan memberi dia aksi menempel di dinding. Kenapa kamu memanggil saya ke sini? Sebenarnya mau apa? Kali ini, Liu Ruyan tidak panik sama sekali meski saya berada sangat dekat. Hanya dengan tenang membuka mulut dan menanyakan kepada saya. Tidak langsung menjawabnya. Tetapi malah mengerut leher ingin mencium dia. Tidak boleh. Liu Ruyan dengan keras mendorong. Berusaha keras mendorong saya pergi. Dengan nada yang tidak memberi ruang untuk diskusi sama sekali. Kami sudah beres berdua. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyentuh saya lagi. Hehe. Saya tertawa. Dengan lancar saya mengeluarkan ponsel. Mencari foto dekat kami berpelukan. Mengangkatnya di depan matanya seperti asap. Lihat, ini apa? Dia hanya melihat sekali. Langsung panik. Kamu nih. Kamu terlalu tidak bermoral. Bahkan diam-diam memotret. Saya perlahan-lahan menyimpan kembali ponsel. Tertawa seperti rubah.
Kamu juga harus mengerutkan bibir. Semoga foto ini dilihat oleh teman sekelas lain. Maksud dari kata-kata saya sebenarnya terungkap. Saya yakin Liu Ruyan mengerti. Sejujurnya, ini tidak berbahaya bagi saya. Hanya sekadar menggoda dia. Bahkan jika Liu Ruyan tidak setuju, tidak mungkin foto itu akan bocor. Lagi pula dia begitu akrab. Saya hanya mengizinkan diri saya saja menikmati. Sayangnya Liu Ruyan tidak menyadari hal ini. Dia hanya menganggap saya keji dan tidak bermoral. Ternyata foto yang diambil untuk memerasnya, seorang gadis muda yang belum banyak melihat. Dia tidak takut. Takut ini keluar. Hanya bisa dipaksa erat-erat. Dia ragu sejenak. Menghirup napas pelan. Seperti menerima takdir. Diam-diam menutup matanya. Saat itu dia juga mengerucutkan kedua bibir kecilnya. Di mulutnya dia menggumam sesuatu. Seolah-olah berusaha keras mengungkapkan ketidakpuasannya. Liu Ruyan menurunkan kelopak matanya. Bulu mata panjangnya bergetar. Akhirnya tetap menyerah pada perlawanan. Seluruh tubuhnya melonggar. Menunjukkan sikap menyerah pada penangananku. Bahkan tenaga untuk melawan seolah-olah habis. Tentu saja aku tidak akan seperti tersedot. Aku menunduk mendekat. Ujung hidung pertama kali mencium aroma segar di antara helainya. Kemudian bibir dan gigi saling beradu. Sekali lagi tenggelam dalam kehangatan dan keindahannya. Bahkan napas pun menjadi panas. Saat berpisah, pipinya berwarna merah. Alis yang cantik berkerut bersama. Namun tetap saja dia yang pertama mengungkapkan syaratnya. Suaranya bergetar tipis hampir tak terasa. Katakanlah, apa yang harus kulakukan? Baru kamu mau menghapus foto itu. Lihat dia lagi dengan patuh masuk ke dalam lingkaran yang kutetapkan. Menyelimuti tenggorokanku sambil menahan tawa. Aku pura-pura menunduk dan memikirkan beberapa detik. Ketika mengangkat mata, aku perlahan mengangkat 3 jari. Lanjut. Ketika pacarku menambah 3 bulan lagi. Liu Ruyan mendengar. Langsung teringat pada keterikatan sebelumnya yang membuatnya wajah memerah, jantung berdebar, dan tak berdaya lepas. Alisnya semakin kerut. Kepalanya menggelinding seperti drum gelombang. 3 bulan terlalu lama. Maksimal setengah bulan. Pada akhirnya, suaranya menjadi lebih pelan. Seperti berkompromi dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Aku langsung menolak. Jempol berada di daging lembut dagunya. Dengan sengaja menggoda dia. 2 bulan tidak dapat kurang lagi 20 hari. Sungguh tidak dapat lebih lagi. Dia menggigit bibirnya dan melangkah lagi. Nada bicaranya kini mengandung sedikit kerumitan. Aku melihat pipi merah tipisnya, hati terasa lega sejenak. Tetapi masih tegang, sedikit melonggarkan napas. Akhirnya kami menyelesaikan transaksi ini dalam waktu 1 bulan. Dia menghela napas lega. Aku di dalam hati tertawa bahagia. 1 bulan cukup. Aku membuatnya semakin terikat erat. Pada saat itu, Liu Ruyan belum menyadari. Dia sama sekali tidak bisa lepas dari genggaman tanganku. Hari-hari berikutnya, dia memang tetap seperti sebelumnya. Terus datang tepat waktu ke rumahku untuk bimbingan. Ini sudah diketahui sejak lama oleh orang tua kami berdua. Kedua keluarga tak dapat menyebut betapa bahagianya mereka. Dalam pandangan para orang tua, kami berdua, 1 anak laki-laki utama keluarga He. 1 putri keluarga Liu. Pria tampan, wanita cantik. Benar-benar pasangan yang diciptakan surga, anak laki-laki emas dan gadis giok. Mereka berharap kami dapat menjadi pasangan yang bahagia. Ibuku terutama menyayangi Liu Ruyan. Setiap kali dia datang, dia menarik tangannya. Menanyakan segala hal. Aku menegur dia di hadapannya. Anak ini, Ruyan. Hatinya jujur dan mengerti. Kalau kamu berani mengintimidasi dia, lihat bagaimana aku menanganimu. Liu Ruyan mendengar kata-kata itu. Matanya langsung bersinar. Seperti menemukan sandaran. Dia diam-diam mengangguk kepadaku. Rupa kecil itu.
Manja sekaligus bangga. Di belakang layar dia akan menggenggam lengan bajuku. Keluh dengan suara pelan. Tante sudah berkata. Tidak membiarkanmu mengintimidasi. Kamu masih terus-menerus menuduhku. Aku tidak bisa menahan tawa. Dan menariknya ke dalam pelukanku. Membiarkan daguku bersandar di atas kepalanya tanpa rasa tanggung jawab. Itu baru disebut kelakuan nakal. Aku bahkan sudah memikirkan nama anak kami di masa depan. Bagaimana ini bisa dianggap kamu? Kamu ngomong ngawur. Dia marah sampai mengangkat kepala menatapku. Wajahnya memerah. Tapi setelah menahan lama, ia tak bisa menemukan kata untuk berteriak. Aku hanya bisa mengembangkan pipi menatapku. Aku bahkan membuat seekor kelinci kecil menjadi marah. Aku melihat dia, hati anaknya pun melunak. Langsung menarik orang itu ke sini. Langsung mencium. Dia berjuang secara simbolik 2 kali dalam pelukanku. Namun aku tidak benar-benar mendorongnya pergi. Bahkan tenaga di ujung jariku mengandung sedikit kelonggaran yang tak terucapkan. Malam itu, duduk di depan meja belajar. Lampu meja membuat bayangannya memanjang. Dia sambil menggigit batang pen. Di matanya ada sedikit kebencian. Sambil tetap melihat tanggal yang tercatat di buku catatannya. Menghitung sisa waktu 13 hari. Hanya 2 minggu. Akan segera berlalu. Dia berbicara pelan pada buku catatannya. Seolah-olah dia memberi semangat pada dirinya sendiri. Sebenarnya sekarang tubuhnya sudah mulai terbiasa. Dan napasku yang lambat. Mulai menolak dan merasa malu. Perlahan menjadi perasaan akrab yang sulit diungkapkan. Bahkan kekakuan saat berbagi tempat tidur menjadi jauh lebih lembut. Dia selalu berharap setelah transaksi ini selesai, akan langsung melepaskan aku. Mengakhiri hubungan yang tak dapat dilihat cahaya ini. Namun dia tidak menyangka. Aku sejak awal tidak berniat membuat transaksi ini berakhir begitu cepat. Saat hari terakhir tiba, dia menjemputku ke tempat sepi. Dengan terburu, dia menanyakan sesuatu yang aneh. Hari ini adalah hari setelah besok. Kau harus menepati janji. Hapus foto itu. Aku mengangguk. Dengan pura-pura, aku bangkit mengambil ponsel dan membuka kunci. Di depan matanya, jari-jariku menekan layar dengan lembut menghapus foto itu. Terlihat jelas melepaskan sebuah foto besar. Seluruh bahunya runtuh. Namun 1 detik kemudian aku menekan lagi. Membalikan ke foto lain yang berbeda, memberikannya kepadanya. Tatapan matanya berkilau air saat foto itu diambil, seperti asap. Gambar itu sudah dihapus. Sekarang mari kita bicarakan Zhang Liuruyan. Wajahnya terus-menerus jatuh. Tangan dia menggenggam erat spray. Jari tunggalnya sudah tertekuk. Putih mini. Kau tidak bermoral. Bagaimana bisa tidak terpikirkan? Aku ternyata masih menyimpan trik ini. Menghapus 1 gambar. Dan masih terus mengatur pose 1 persatu. Menghapus gambar kedua, mungkin masih ada gambar ketiga. Gambar keempat dan kelima bahkan tidak ada sama sekali. Sampai saat ini, dia akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sudah terperangkap dalam lubang yang kupersiapkan. Dirinya tergoda kuat oleh aku. Tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Tangis mengalir tiba-tiba tanpa peringatan. Duduk kembali ke tempat tidur. Badan, bahu, dan bokong bergetar. Sambil menggerakkan pinggul, kamu mengerti. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan si gadis nakal saat menggertakku? Aku cepat memeluknya. Tangan di bawah telapak tangan. Lembut menepuk suaranya. Suaranya terdengar sangat lembut. Bagaimana aku tahu mengejekmukmu? Sakitmu belum sempat terasa? Jadi, tolong lepaskan aku, oke? Suaranya bergetar dengan tangisan seolah memohon. Bahkan kekuatan memeluk lenganku melunak sedikit. Tapi jawabanku tidak memberi dia ruang. Aku menempelkan telingaku pada dia. Mengucapkan kata demi kata. Jika tidak, ketahuilah 2 kata dariku. Membiarkan tangisannya semakin keras, aku tidak berkata lagi. Aku hanya menunduk dan mencium dia. Mencium tetesan air mata di sudut matanya.
Mencium bibirnya yang kemerahan, rasanya asin. Air mata mengalir. Mulutnya berasa pahit karena rasa bersalah. Setelah mencium sejenak, tangisnya perlahan mereda. Tubuhnya juga perlahan menjadi lembut. Aku menggerakkan diri di dalam. Kita berdua seperti biasanya. Memeluk erat. Merasakan keberadaan satu sama lain. Liu Ruyan menutup mata. Hidung yang panjang. Di atas hidung tergantung. Tetes air mata tergantung. Kamu terlihat seolah-olah benar-benar menyerah. Menerima takdir. Namun jarinya diam-diam mencengkeram erat. Kerah bajuku. Gigi juga perlahan mengatup erat. Dia ingin menggigitku. Tapi giginya begitu kuat. Lalu segera melepaskannya. Bahkan tidak berani menggunakan tenaga sepenuhnya. Hatiku seperti cermin yang jernih. Dia masih seperti saat kecil. Meskipun aku marah, dia tetap tidak rela. Benar-benar ingin menyakiti aku dengan keras. Semakin begitu, aku semakin ingin memegangnya erat. Tak akan melepaskannya seumur hidup. Dia pergi lebih jauh. Tidak mungkin memberi kesempatan kepada pria, Phoenix, itu. Setelah kejadian ini, Liu Ruyan seolah berubah menjadi berbeda. Dia tidak lagi keras kepala meminta aku menghapus foto. Saat bersamaku, juga tidak lagi diam-diam menghitung berapa hari lagi dengan buku. Aku dulu kira dia akhirnya menerima takdir. Namun tak kusangka dia diam-diam menahan tenaga. Saat makan, dia diam-diam melirikku. Password ponsel paman. Saat aku tidak memperhatikan, dia menyentuh ponselku. Setiap ada kesempatan, dia mencari cara untuk mengakses. Kata-kataku, dia menunggu momen. Sebuah kesempatan untuk mengambil ponselku dan menghapus semua foto. Lalu sepenuhnya melepaskan diri dariku. Namun sebelum dia menemukan kesempatan, ujian masuk universitas tiba-tiba mengumumkan hasil. Hari itu Liu Ruyan dan Jiboda. Ketiga orang itu semua mendapat nilai bagus. Nilainya di atas 650 poin. Sayangnya, nilai Liu Ruyan dan Jiboda masih belum cukup untuk Xinghua. Sedangkan aku tampil luar biasa. Akhirnya bersama mereka masuk ke sekolah lokal. Kedua keluarga kami khusus mengadakan pesta kelulusan. Suasananya sangat meriah. Di pesta, ibuku memegang tangan Liu Ruyan. Langsung memasukkan kartu bank ke tangannya. Dengan senyum lebar berkata, "Ruyan, ya. Akhir-akhir ini. Beruntung kamu membantu Aki yang belajar. Uang ini kamu ambil untuk membeli sesuatu yang kamu suka." Kemudian aku baru tahu bahwa di kartu itu ada 2 juta. Ini bukankah uang terima kasih? Jelas ini hadiah pertemuan dari ibuku untuk calon menantu perempuan. Itu untuk menyenangkan mereka terlebih dahulu. Hatiku langsung terasa tidak seimbang. Aku tetap anak tertua keluarga He. Uang saku di tanganku. Tidak pernah melebihi 50.000. Liu Ruyan malah seketika mengambil 2 juta. Aku memanfaatkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Diam-diam menyeretnya ke sudut koridor. Mengulurkan tangan dan merebut kartu ban itu. Uang ini dulu aku simpan untukmu. Supaya kamu tidak kehilangan. Jika diberikan kepada orang luar. Aku benar-benar takut dia memakai uang ini untuk memberi kepada Pak Ji. Beberapa hari yang lalu aku dengar. Jibo ingin belajar ke luar negeri. Sedang khawatir tentang biaya kuliah. Uang yang ibuku berikan itu untuk Liu Ruyan. Tidak boleh membiarkannya dipakai untuk memelihara pria lain. Lagi pula, aku masih memegang titik lemahnya. Dia tidak berani tidak mendengarkan perintahku. Ini diberikan oleh bibiku. Dengan apa kamu mengambil kembali kartu ban yang sudah kamu ambil? Liu Ruyan yang panik membuat mata lingkarannya merah. Dia menatapku dengan penuh rasa tidak adil. Seperti anak kucing yang makanannya dirampas. Karena aku adalah lelaki MU. Aku memasukkan kartu ban ke saku. Sengaja membuatnya marah. Lagi pula, aku masih bisa memperlakukan dia dengan tidak adil. Dengan wajah menggelembung, dia memalingkan wajah ke samping. Kamu ini selain suka membuli aku, bisa tidak melakukan hal lain.
Aku mendekatkan mulut ke telinganya dengan menekan suara. Tersenyum agak nakal. Tentu ada. Aku sedang bersiap-siap pergi ke luar negeri, telinga Liu Ruyan bergerak sedikit. Matanya jelas berkilau sebentar. Mungkin dia mengira aku pergi ke luar negeri. Dia bisa tenang. Tapi ketika aku mengubah kata-kataku, aku menambahkan satu kalimat lagi. Jangan khawatir. Aku pasti harus membawanya ketika keluar bermain. Apakah kamu terkejut atau tidak? Harapannya yang sedikit itu. Seketika hancur. Memutar kepala menatapku. Hi Qiang. Apa sebenarnya yang kamu suka dari diriku? Aku sudah memperbaikinya, masih belum cukup? Tidak. Aku menekan. Membuat ekspresi wajahnya sangat serius. Kecuali kamu menjalani operasi menjadi laki-laki. Kalau tidak, dalam hidup ini kamu jangan berharap bisa melarikan diri. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Menundukkan kepala tanpa bersuara. Aku tahu dia sebenarnya sudah mengatur bersama teman sekelas untuk pergi berwisata kelulusan. Di antara orang yang ikut ada juga Ji Boda. Bagaimana mungkin aku tenang membiarkan mereka berdua pergi bersama untuk melanjutkan studi? Saat yang cepat menutup acara. Ji Boda datang mencarinya. Dia memegang sebuah hadiah di tangannya. Kotak itu diletakkan di depan Liu Ruyan. Wajahnya memerah karena tersipu. Ruyan sudah beberapa hari tak bertemu kamu. Hatiku terasa hampa. Ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Dia mungkin merasa sudah waktunya. Di dalam dan luar kata-kata itu semua adalah pengakuan cinta. Bahkan dia menyerahkan kotak hadiah itu. Ini hadiah kelulusan yang aku berikan kepadamu. Semoga kamu menyukainya. Di dalam kotak hadiah itu ada sebuah gelang. Harganya lebih dari 10.000, itu milik Ji Boda. Dibeli dengan uang hadiah ujian masuk perguruan tinggi. Kali ini dia benar-benar mengorbankan segalanya. Perhitungan kecil di dalam hatinya. Membuat suara berderak. Keluarga Liu Ruyan begitu kaya. Setelah menginvestasikan 10.000 yuan itu, mungkin bisa kembali dengan keuntungan ratusan atau ribuan kali lipat. Liu Ruyan mengambil kotak hadiah itu. Tapi dia bahkan tidak tertarik membuka dan melihatnya. Hanya dengan tenang mengucapkan terima kasih. Berbalik dan ingin pergi. Sekarang dia hanya memikirkan adegan ketika aku menariknya masuk ke kamar mandi. Aku mencium terlalu keras. Membuat bibirnya menjadi merah karena gigitan. Sampai sekarang masih terasa sakit yang terbakar. Ji Boda jelas tidak menyangka dia akan bereaksi seperti ini. Seluruh tubuhnya terdiam di tempat setengah hari tanpa pulih. Melihat Liu Ruyan hampir pergi jauh. Baru kemudian dia tergesa-gesa memanggil Ruyan. Bukankah kita sudah janji 2 hari lagi untuk pergi bersama berlibur ke Danau Erhai? Saat itu kita harus bersenang-senang dengan sepenuhnya. Langkah Liu Ruyan terhenti sejenak. Namun tetap tidak berbalik. Paspornya sudah saya urus diam-diam sebelumnya. 2 hari lagi, pagi-pagi sekali, harus patuh ikut saya terbang ke Maladewa. Mengirimkan semua foto itu. Membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di depan semua kerabat dan teman. Hi Qiang benar-benar menjadi musuh bebuyutan saya. Dia memikirkan hal itu dalam hati. Diam-diam mempercepat langkahnya. Tanpa memberi Ji Boda sekecil apapun respons. Ji Boda melihat bayangan punggungnya. Warna wajahnya perlahan surut. Dia mungkin juga merasakan Liu Ruyan semakin menjauh darinya. Ternyata sudah tiba. Hari yang dijanjikan untuk berlibur. Ji Boda menunggu lama di tempat kumpul. Akhirnya hanya menerima satu pesan dari teman sekelas lainnya. Liu Ruyan berkata dia ada urusan mendadak jadi tidak jadi pergi. Dia tetap tidak rela menelepon Liu Ruyan. Hasilnya pesannya menunjukkan ponsel mati. Mengirimkan pesan kepadanya. Tapi seperti batu yang jatuh ke laut. Tidak ada respons sama sekali. Pada saat itu Liu Ruyan sedang telanjang kaki menginjak pasir di Maladewa. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Mengenakan sepasang kacamata hitam besar. Dengan rambut panjangnya yang tertiup angin. Terlihat sangat nyaman. Aku mengikutinya dari belakang mengenakan kemeja bermotif pedang. Sambil memegang sandal jepitnya. Lengan saya terulur. Lalu menepuk bahunya.
Senyumlah manis. Jangan selalu dengan wajah kaku. Dia bersenandung pelan. Namun tidak menolak tanganku. Hanya menendang cangkang kerang di pasir dengan ujung kaki sambil melangkah beberapa langkah. Lalu tiba-tiba berbalik dan melompat ke laut. Aku tertawa sambil ikut melompat masuk. Aku langsung menyemprotkan air kepadanya. Dia berteriak sambil menghindar. Dia kembali menghadapku. Saat kami sedang bermain ribut. Aku dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Menarik seluruh tubuhnya ke dalam pelukanku. Aku menunduk dan langsung mencium. Dia pada awalnya masih ingin menggigitku. Tapi ketika hati mulai mencintai, tubuhnya perlahan melunak. Bahkan tidak memiliki tenaga untuk melawan. Selama sebulan berikutnya, kami pergi ke banyak tempat. Berciuman di bawah Menara Eiffel di Paris. Berpegangan tangan di alun-alun Roma. Di jalanan Tokyo. Makan berbagai camilan. Setiap sampai ke sebuah tempat, aku selalu menariknya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan. Lalu dengan kamera mengabadikan semua momen manis itu. Kami baru pulang ke negara setelah semester di Haida dimulai. Selama sebulan itu menahan di depan pintu gedung pengajaran. Dia mengirim pesan tak terhitung jumlahnya. Tidak membalas satupun. Dia mungkin benar-benar panik. Beberapa hari kemudian, dia membuat sebuah acara besar. Dengan memegang bunga mawar di tangan, di bawah pohon ia menghentikan. Dan sengaja mengajak beberapa teman di sebelah untuk bersorak. Tanpa menunggu berbicara. Dia langsung mulai menyanyikan. Berpikir seberapa dalam cintaku padamu. Berapa banyak cintaku padamu. Lagunya adalah, bulan mewakili hatiku. Jari-jarinya masih cukup tepat. Terlihat jelas dia sudah berlatih keras. Teman-teman di sekitar yang berlatih juga bersorak bersama. Hanya berdiri di tempatnya. Mata mereka melayang ke sana kemari. Tidak tahu apa yang dipikirkan. Pada saat itu, aku muncul. Aku memegang ponsel di tangan dan mengibaskannya kepadanya. Maksudnya sangat jelas. Jika kamu berani menerima lamaran darinya, aku segera akan menyebarkan fotomu kemana-mana dengan. Mata mereka langsung menatap kembali. Seperti teringat sesuatu. Tubuhnya kaku sejenak. Lalu dia melangkah mundur satu langkah. Berbicara lembut kepada. Maaf. Aku masih belum ingin berpacaran sekarang. Aku melihat dia begitu patuh. Hatiku menyimpan rasa lapar. Diam-diam memasukkan ponsel kembali ke saku. Sebenarnya aku sama sekali tidak berniat mengirim foto itu. Cuma memanfaatkan alasan ini untuk mengendalikan dia, kan? Melihat pengakuan cinta gagal. Senyum di wajah Jiboda membeku. Tapi dia tetap memaksa dengan lembut berkata. Tidak apa-apa. Ruyen. Aku bisa menunggumu terus sampai hari kau ingin berpacaran. Liu Ruyen tidak lagi memperhatikannya. Hanya menundukkan kepala dan berbalik pergi dengan diam. Kemudian suatu hari dia kebetulan mendengar teman sekamarnya mengobrol. Mereka berkata, semua pria itu sudah mendapatkan. Tidak tahu cara menghargai. Tidur beberapa kali. Dengan cepat jadi bosan. Liu Ruyen setelah mendengarnya bergumam pelan. Saat dia bosan, aku kira aku akan membebaskannya, dia naif mengira aku akan bosan dengan tubuhnya. Tapi hubungan kami tidak hanya bertahan selama 4 tahun kuliah. Setelah lulus, aku bahkan langsung memegang cincin. Di depan orang tuanya, aku melamar dia. Dia melihat cincin di tanganku. Lalu menyentuh anak dalam perutnya. Akhirnya dengan mata merah dia mengangguk. Tapi semua itu terjadi kemudian. Saat pertama masuk kuliah, aku membeli sebuah apartemen di samping kampus. Selama tidak ada kuliah, aku akan memanggil Liu Ruyen untuk tinggal. Suatu malam, dia meringkuk di pangkuanku. Jari-jarinya perlahan menggambar lingkaran di dadaku. Tiba-tiba dia berkata, Qiang. Sepertinya aku mulai suka kamu. Aku langsung terkejut. Kemarin siang, aku menariknya bersembunyi di pojok perpustakaan. Mencium dia bukan terlalu malam. Aku menaruh semua kelembutan di wajahku.
Sekarang sikapnya berbalik 180 derajat, merasa hal ini tidak beres. Aku tidak bersuara. Menunggu untuk melihat apa yang dia inginkan. Ternyata, setengah bulan berikutnya, Liu Ruyen menjadi sangat bengkak. Dia akan secara inisiatif menarikku ke pojok yang sepi untuk berintim. Mengirimi saya pesan, berbagi hal-hal menarik dalam kehidupan. Kembali ke apartemen, dia bahkan melayani secara sukarela. Bahkan kadang-kadang dia memeluk saya dari belakang. Saya berbisik di dekat telinga saya. Saya pura-pura terkesan olehnya. Secara perlahan melonggarkan kewaspadaan. Bahkan kata sandi ponsel saya pun saya beritahu dia dengan cara menyelipkan. Hingga suatu malam, saya terbangun, tepat melihat Liu Ruyen mengangkat foto saya. Sungguh begitu, semua orang tampak sangat bangga. Kamu tertipu, kami berdua. Semua foto telah saya bersihkan dengan bersih. Mulai hari ini, kamu tidak akan lagi bisa mengancam saya dengan foto. Dia sambil berkata. Sambil melempar ponsel ke tempat tidur. Seolah-olah menurunkan beban ribuan kilogram. Saya melihat kegembiraannya yang cepat. Cara dia melompat. Tidak marah sama sekali. Saya berdiri dan menahan tangannya. Membawanya ke sebuah ruang penyimpanan yang belum pernah ia kunjungi. Saya pikir itu selesai. Saya membuka pintu ruang penyimpanan. Pemandangan di dalamnya membuat Liu Ruyen langsung membeku. Di dinding, lemari, bahkan di atas meja semuanya dipenuhi foto-foto kami. Ada foto bersama di pantai Maladewa. Ada foto ciuman di Paris. Dan masih banyak lagi. Dia mengira foto-foto intim yang sudah dihapus. Satu persatu semuanya saya temukan kembali. Teratur tertata rapi di sana. Kenapa kamu mengumpulkan begitu banyak foto? Ponsel Liu Ruyen bergetar. Saya ingin merobek tangannya. Tapi saya menghentikannya. Ini belum semuanya, saya berkata sambil tertawa. Di USB di rumah saya ada lebih banyak foto. Apakah kamu bisa menghapus semuanya? Wajah Liu Ruyen tiba-tiba menjadi pucat. Berdiri menempel pada dinding, tak dapat berkata-kata selama setengah hari. Sebenarnya saya tidak memberitahunya. Saya sudah lama tahu dia diam-diam menebak kata sandi ponsel saya. Saya hanya ingin melihat sampai tahap mana dia bisa melangkah untuk menghindari saya. Tapi saya tidak menyangka dia lebih suka menggunakan suka sebagai alasan untuk menipu. Saya juga harus menghapus foto-foto itu. Tapi tidak apa-apa. Saya punya banyak waktu untuk membuatnya mengerti perlahan. Dia akhirnya bebas. Jelas dia dalam hatinya sangat berharap aku bersama Shen Youchu. Namun beberapa gerakan bawah sadarnya sama sekali tidak sejalan dengan pikirannya. Misalnya ada sedikit nasi menempel di sudut mulutku. Contoh, Shen Youchu yang selalu tidak menyadarinya. Tapi Liu Ruyen langsung melihat kebiasaannya mengangkat tangan. Mengambil tisu dan dengan lembut membantu aku menghapusnya. Saat itu kebiasaan yang kami kembangkan selama-lama bersama. Setelah menghapusnya, di bawah tatapan Shen Youchu dan Ji Youchu yang penuh kebingungan sekaligus terkejut, Liu Ruyen baru menyadari bahwa tindakannya agak merendahkan diri. Atau memang benar-benar peduli pada seseorang.
Gadis mana yang akan dengan sengaja mengambil tisu untuk menghapus nasi di sudut mulut seorang pria? Ahah. Liu Ruyan sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya bisa tersenyum bodoh pada Shen Youchu. Berusaha menutup-nutupi kejadian itu. Dia dalam hatinya masih menyebut tanganku inisial. Dan otakku yang sial. Kenapa kalian tidak mendengarkan perintahku? Dia menyalahkan tindakan tadi pada tangan dan otak yang tidak patuh. Aku pada saat itu sudah terbiasa. Tidak merasa ada yang salah. Ji Boda meskipun merasa ada yang tidak beres. Tapi dia terdiam sejenak. Kemudian tetap membuka mulut membantu Liu Ruyan keluar dari situasi. Hi Qiang. Jangan salah paham. Ruyan tadi hanya karena naluri perempuan. Baru dia membantu menghapus butiran nasi di sudut mulutmu. Aku mendengar itu. Memutar kepala dan melihat Liu Ruyan seperti. Tidak berkata apa-apa, kejadian itu pun berlalu begitu saja. Namun detail keintiman antara aku dan Liu Ruyan masih terus berpelukan. Dia akan menaruh lemak yang tidak dia suka. Dengan sumpit menaruhnya ke dalam mangkukku. Aku kadang-kadang mengambil gelasnya untuk minum air. Dia tidak hanya tidak menganggapnya mengganggu, tetapi malah mengambilnya dan melanjutkan minum. Lagi pula kami berdua sudah melakukan segala hal. Saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Sangat akrab. Tidak ada yang lebih akrab lagi. Apa yang bisa dibenci? Namun, gerakan kecil ini terlihat oleh Ji Boda dan Shen Youchu. Itu menjadi masalah besar. Harus diketahui. Antara Ji Boda dan Liu Ruyan belum pernah seakrab ini sebelumnya. Sedangkan hal seperti ini di antara kami berdua bisa terjadi kapan saja. Apalagi tampaknya gerakannya begitu terampil. Secara alami rasanya seperti sepasang yang sudah lama bersama. Seluruh acara pertemuan itu. Pandangan sekilas, Ji Boda tidak pernah lepas dari kami berdua. Dia terus mengamati. Semakin mengamati. Semakin terkejut di dalam hatinya. Semakin mengamati, semakin lembab perasaannya. Setelah satu pertemuan selesai, wajah Ji Boda menjadi sangat tidak nyaman sampai titik tertinggi. Dia mencapai sebuah kesimpulan yang bahkan dia sendiri tidak berani percayai. Liu Ruyan menyukinya. Namun dia sendiri belum menyadarinya. Dan Shen Youchu juga berpikir begitu. Menurut pandangannya, Liu Ruyan ini mencintai tanpa menyadarinya. Sementara satu sisi menyemangati dirinya sendiri untuk mengejarku. Di sisi lain ia juga menikmati cinta unik di antara kami berdua. Padahal dirinya sendiri hanyalah menjadi alat dalam godaan di antara kami berdua. Maka pertanyaannya muncul. Liu Ruyan benar-benar mencintai tanpa menyadarinya. Tidak menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta. Sangat tidak. Jika dia benar-benar tertarik pada orang itu, tidak mungkin dia dapat menoleransi Shen Youchu mendekat kepadaku. Gerakan kecil intim antara aku dan Liu Ruyan yang tidak mudah terlihat orang lain. Semua terjadi dalam interaksi harian. Secara perlahan menjadi kebiasaan. Sebenarnya dia juga cepat menyadari bahwa gerakan-gerakan ini terlalu intim hingga berlebihan. Untuk itu, dia diam-diam merasa terganggu dalam hatinya. Tapi dia tidak dapat menghentikan Liu Ruyan. Pasti karena dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang keluarga Hi Qiang. Ji Boda berulang kali membandingkan perbedaan antara aku dan dia dalam hati. Diam-diam ia membuat keputusan keras. Menunggu untuk melihat. Suatu hari aku akan menjadi orang terkemuka. Dan merebutmu kembali. Setelah pertemuan itu selesai, Ji Boda memang tidak mengganggu lagi. Liu Ruyan justru kembali ke keadaan semasa SMA. Menyelam ke dalam buku-buku. Berusaha keras sambil menyempatkan waktu untuk mengikuti banyak ujian sertifikasi. Agar setelah lulus bisa masuk ke layanan publik. Tetapi menjadi orang terkemuka adalah hal yang begitu sederhana. Kesulitan mengikuti ujian pegawai negeri bahkan melampaui bayangan. Terutama untuk posisi pegawai negeri di tempat ini. Para siswa berprestasi dari selatan hingga utara bersaing sengit. Hasilnya tentu tidak perlu dijelaskan lagi. Setelah lulus dari Universitas Ji Boda, dia mengikuti ujian secara berurutan selama 3 tahun. Tidak pernah berhasil lulus. Tentu saja semua itu terjadi jauh di masa depan. Selama seluruh masa kuliah,
Liu Ruyan dan saya selalu mempertahankan hubungan seperti kekasih rahasia. Seiring keinginan saya untuk mendekatinya semakin sering muncul. Dia pun mulai meragukan apakah penilaiannya dulu keliru. Bukankah orang bilang ketika pria mendapatkan tubuh wanita, mereka akan menjadi bosan dan lemah? Tampaknya tidak begitu. Menjadi pasangan rahasia saya selama 4 atau 5 tahun. Saya justru tidak menolak. Melainkan rasa suka saya padanya semakin bertambah setiap hari. Dia memang orangnya lembut. Wajahnya cantik. Dan tubuhnya tak dapat dipertanyakan. Meskipun kadang-kadang ia belak-belakan. Tetapi dalam berperilaku dan bertindak ia memiliki prinsip sendiri. Seorang gadis yang cerdas, lembut, dan cantik seperti ini sebenarnya adalah sosok sempurna di hati semua pria. Berbicara tentangnya, dia memang orang yang sangat berprinsip. Sedangkan saya mungkin satu-satunya pengecualian dalam hidupnya. Di sisi saya, dia tidak hanya kehilangan prinsip. Bahkan batasnya pun berulang kali saya hancurkan. Sehingga ketika kami bersama, dia sepenuhnya melepaskan semua nilai. Melakukan apa saja yang dia inginkan. Di dalam apartemen, dia akan mengulur jari kaki ke dekat wajah saya saat ingin kentut. Dan sengaja menghadapkan bokongnya ke arah saya. Menggunakan kentut sebagai senjata biologis. Setelah selesai, dia tersenyum puas kepada saya. Namun biasanya setelah hal semacam itu terjadi, hak asasinya pun berakhir. Dia akan saya tahan rat-rat dan melayaninya dengan patuh. Setelah beberapa tahun, kekompakan kami sudah mencapai tingkat. Dia hanya perlu sedikit mengangkat bokongnya. Saya bisa menilai seberapa besar skala kentut itu. Ketika mendekati kelulusan kuliah, Liu Ruyan mengalami sesuatu yang menurutnya sebuah bencana seolah-olah langit runtuh. Dia hamil. Liu Rurong tidak pernah berbuat sembarangan. Anak itu 100% milik saya. Hal itu sama sekali tidak perlu diragukan. Dia memegang hasil tes laboratorium dari rumah sakit. Segera pada waktu pertama dia berlari ke depan saya. Dengan suara, "Puk!" Dia menepuk kertas itu di dadaku. "Bagaimana kamu melakukannya? Tidak bisakah kamu memperhatikan sedikit?" Nada Li Ruyan penuh dengan keluhan dan menyalahkanku. Membuatnya secara tak terduga hamil. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa ini sengaja aku lakukan. Kalau hamil ya hamil saja. Aku melirik sekilas lembar pemeriksaan. Mengatakannya dengan santai. Seakan-akan tidak menganggapnya penting. Wajah Li Ruyan langsung memerah penuh kemerahan. Dengan rasa malu dan marah menanyaku. "Apa ini sikapmu? Rahim berada di tubuh orang lain. Kamu berpikir tidak penting." "Ya begitu?" Aku menggelengkan kepala. "Aku tidak maksud begitu." Sambil berkata. Aku sambil menariknya mendekat. Menyelimutinya erat di pelukanku. Setiap kata diucapkan dengan nada yang sangat serius. "Ruyan. Maksudku? Mari kita menikah." Begitu kata itu keluar, mata Li Ruyan langsung kosong. Seluruh dirinya menjadi kebingungan. Menikah? Dia secara naluriah mengulanginya sekali lagi. Aku mengangguk dengan sangat serius. Kita menikah dan melahirkan anak ini. Li Ruyan awalnya marah besar. Datang menuntut penjelasan dariku. Tidak pernah terpikirkan bahwa yang menunggu adalah lamaranku. Kata, menikah, bagi dia sama sekali di luar pertimbangan. Semua terlalu tiba-tiba. Li Ruyan kali ini benar-benar kehabisan ide. "Nini, kamu harus memikirkan dulu." Dia sudah terbiasa dengan sikapku yang kuat. Tidak berani menolak secara langsung. Hanya melarikan diri dengan panik. Tapi aku sama sekali tidak berniat memberi dia waktu untuk berpikir. Pada hari itu, orang dewasa dari keluarga He dan keluarga Liu keduanya mengetahui hal ini. Malam itu orang tua saya membawa saya ke rumah keluarga Liu. Liu Ruyan juga berada di sana. Tapi dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Duduk kosong di sana. Saya tidak berkata apa-apa. Langsung berdiri. Di depan semua orang tua menyatakan, "Anak itu milik saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Saya ingin menikahi Ruyan."
Saya terburu ingin memiliki status. Juga ingin memberinya status. Ayah Su melihat situasi ini. Dengan sungguh-sungguh setuju. Dia juga sangat tegas. Sekali tepuk meja, baik. Anak muda, berani mengakui saja. Ini saya mengambil keputusan untuk Yan Yan. Mari kita pilih hari baik untuk kalian berdua. Cepat selesaikan pernikahan. Orang tua saya sejak lama melihat Liu Ruyan seperti anak perempuan mereka sendiri. Ya. Kita berdua menikah. Tentu saja mengangkat kedua tangan menyetujui. Baru setelah tanggal pernikahan ditetapkan, Liu Ruyan perlahan menyadari. Dengan nada manja, dia pelan-pelan memprotes ayahnya. Ayah. Aku belum siap. Ada apa yang harus disiapkan? Ayah Su meluaskan tangannya dan menatap saya. Dengan nada tak dapat dipertanyakan berkata. Xiao Ye. Anak ini? Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Saling mengenal dengan baik. Menikah dengannya tidak akan salah. Liu Ruyan terkenal sebagai putri yang sangat berbakti. Dia memang tidak suka menentang keputusan orang tua. Sebulan kemudian, dia mengerutkan bibir kecilnya. Dengan Ga naik mobil pernikahan. Ikut saya ke tempat pernikahan. Hari itu, Ji Boda dan Shen Youchu juga hadir. Shen Youchu sudah memiliki pacar baru. Dulu perasaannya pada saya sudah menjadi masa lalu. Pada saat itu, Ji Boda masih stres mempersiapkan ujian pegawai negeri. Meskipun dia menebak Liu Ruyan akhirnya akan bersama saya. Tapi tidak menyangka kami akan cepat menikah. Bahkan dia seperti banyak teman sekelas. Lebih suka mempercayai bahwa gabungan saya dan Liu Ruyan hanya sebuah pernikahan aliansi keluarga kaya. Di jamuan pernikahan, teman-teman SMA di meja itu berbicara dengan sangat hangat. Semua orang mulai membicarakan masa lalu. Menyesali tanpa henti. Tidak pernah terpikir bahwa bintang cantik sekolah kita, Liu Ruyan, akhirnya menikah dengan Hikiang. Bukan begitu? Saya ingat pada masa SMA, Liu Ruyan sangat dekat dengan Ji Boda. Bahkan pernah menolak lamaran Hikiang di depan umum. Siapa yang sangka setelah berkeliling. Akhirnya tetap Hikiang yang membawanya pulang. Si cantik kembali. Ini pastinya adalah pernikahan aliansi bisnis, bukan kebetulan. Saat mereka terus mengobrol, salah satu teman memalingkan pandangannya. Ji Boda membuka pembicaraan dan bertanya. Ji Boda, kamu begitu dekat dengan bintang cantik Liu. Apakah kamu tahu mengapa dia menikah dengan Hikiang? Apakah memang seperti yang kami duga, dua keluarga melakukan pernikahan aliansi bisnis? Tentu saja, wajah Ji Boda penuh kesedihan. Dia menatap tajam saya yang sedang menukar cincin di atas panggung. Mengambil sikap seolah hanya saya yang tahu rahasianya. Dengan sangat serius berkata, Ruyan, hanya sementara menikah dengan Hikiang. Mereka pasti tidak akan menemukan kalimat bagian kedua di kemudian hari. Dia tidak mengatakannya sepenuhnya. Tapi dia sangat yakin dalam hatinya. Dia yakin Liu Ruyan tidak akan bahagia lagi. Suatu hari nanti dia akan kembali ke sisinya. Sejujurnya, bahkan Liu Ruyan sendiri pada saat itu tidak mengharapkan pernikahan kami. Lagi pula kami berdua telah melewati semua ini. Hampir semuanya adalah hasil usahaku sendiri. Sementara di dalam hatinya selalu ada penolakan. Namun takdir sulit diprediksi. Siapa yang bisa memastikan masa depan? Setelah pernikahan selesai. Dalam sekejap 8 bulan berlalu. Anak pertama saya dan Liu Ruyan lahir. Seorang anak laki-laki gemuk. Setelah dia menjadi sangat menggemaskan. Hidup kami berjalan seperti itu. Beberapa tahun kemudian kami memiliki anak kedua. Meskipun pernikahan kami pada awalnya terwujud karena keinginanku semata. Hidup juga sering berantakan. Tidak bisa dibilang benar-benar terpisah. Namun dalam sekejap, sudah lebih dari 1 dekade berlalu. Kami bahkan tidak memiliki Liu Ruyan. Sebaliknya, dalam interaksi siang dan malam, pikiran kami perlahan berubah. Dia mulai sedikit demi sedikit bergantung pada saya. Sepenuhnya terjun ke dalam kehidupan pernikahan kami. Perkawinan bisnis yang diucapkan oleh Ji Boda. Dan Liu Ruyan yang ia yakini.
akan segera meninggalkan saya. Dari awal hingga akhir tidak pernah ada cerita tambahan. Beberapa tahun dekade kemudian, saya dan Liu Ruyan menghadiri pertemuan alumni. Tidak sangka kami bertemu lagi dengan Liu Boda. Dia tampak sangat lelah. Ketika dia melihat kami berdua tidak terpisahkan. Dengan sikap mesra berjalan masuk. Wajahnya menjadi semakin kusam. Dia memaksa minum 2 gelas alkohol. Lalu mencari alasan dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian teman sekelas Liu berbicara tentang keadaan terbaru Jiboda. Ketika dia sudah 3 kali bercerai. Dulu ia mengorbankan dada Jing untuk lulus menjadi pegawai negeri. Namun setelah bekerja lebih dari 10 tahun, karirnya tidak pernah menonjol. Biasa saja. Itulah kenyataannya. Bagi kebanyakan orang, lulus masuk perguruan tinggi sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dalam novel, tipe kebangkitan dramatis seperti itu. Cerita yang melambung tinggi hanya terjadi pada sangat sedikit orang. Jiboda pada akhirnya bukanlah tokoh utama dalam novel. Di bawah pengikisan waktu. Tetap saja dia hanyalah seorang singa biasa. Dia masih selalu berharap menikah untuk menemukan wanita kaya. Tetapi orang kaya tidak bodoh. Entah mereka sama sekali tidak tertarik padanya. Atau bahkan jika sudah menikah, hanya beberapa hari kemudian mereka masih secara jelas menyatakan niatnya yang ingin menelan keluarga tanpa keturunan. Benar-benar tertulis di wajahnya. Sekarang reputasi Jiboda di daerah tempat tinggalnya sudah busuk. Tidak ada gadis yang bersedia menikah dengannya, itulah perceraian terakhirnya. Dia tertangkap basah berselingkuh oleh keluarga mantan istrinya. Mereka memperlakukannya dengan sangat kejam. Dan melaporkannya ke tempat kerja. Saat ini, bahkan karir pegawai negeri yang susah didapatnya pun hilang. Hanya bisa mengandalkan mengantar makanan untuk bertahan hidup. Setelah mendengar kata-kata teman sekelas itu, Liu Ruyan menoleh dan menatap saya. Diam-diam mengulurkan tangannya. Tetapi tangan saya erat menggenggamnya. Di matanya terdapat kelembutan dan cinta yang tak terurai. Semua orang bilang jarak jauh mengungkap Mary. Waktu lama mengungkap hati seseorang. Detik ini, di hati Liu Ruyan penuh kebahagiaan. Syukurlah aku dulu kuat. Syukurlah cinta itu yang sedikit dominan. Justru karena hal-hal ini, barulah membuatnya menghindari kakak besar yang tidak pernah kalah dalam pertemuan. Kalau tidak, dia sangat mungkin akan terus terjerat dengan Jiboda. Akhirnya menjadi 3 pernikahan gagalnya dan 1 pengorbanan yang tidak beruntung.